akan belajar tema kita hari ini tentang pemaaf ya. Yang bagian A Ibu akan jelaskan. Yang bagian pertamanya ajaran Islam tentang maaf-memaafkan. Islam mengajarkan agar kita suka maaf-memaafkan dan menjauhi sifat sombong, karena dalam kenyataannya tidak ada manusia yang luput dari berbuat salah dan hilaf. Rasulullah SAW sendiri terkenal sebagai orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Hal ini terbukti dalam peristiwa pembebasan kota Mekah. Meskipun Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dengan membawa kemenangan, namun beliau tetap memberikan maaf kepada penduduk Mekah yang dahulunya memusuhi dan menganiaya beliau serta sahabat-sahabatnya. Sikap yang harus dijauhi oleh setiap orang Islam, jangan suka merendahkan orang lain karena congkak dan kesombongannya. Begitu pula termasuk kesombongan yang paling buruk bagi manusia yang tidak mau beriman atau orang yang tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi, wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yang penjelasannya, sedangkan berpakaian atau berhias secara wajar dan sopan tidak tergolong sombong, asal tidak disertai dengan congkak. Justru Allah menyukai kepada yang indah karena Allah adalah zat yang maha indah. Ada juga ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan ajaran Islam tentang memaafkan. Yang pertama, surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, hudil afwa wa murbi urfi wa a'rid anil jahilin. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Penjelasannya, Allah memerintahkan Nabi SAW supaya melakukan 3 hal. Yang pertama, bersikap pemaaf, yaitu memaafkan perbuatan, tingkah, dan akhlak manusia yang tidak senonoh, serta berusaha memberikan kemudahan dan menjauhkan kesulitan. Yang kedua, menyuruh manusia berbuat ma'ruf. Ma'ruf ini artinya manusia harus berbuat sebagaimana yang diajarkan di dalam agama Islam, yaitu sifat yang sewajar-wajarnya ya. Ma'ruf itu artinya. Yang C, menjauhkan diri dari orang jahil, yaitu orang-orang yang selalu bersikap kasar, suka berbuat keonaran, dan sulit untuk disadarkan kepada orang-orang Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh agar mereka menghindarkan diri dari orang jahil ini, tidak melayaninya dan tidak membalas kekasaran dengan kekasaran pula. Meskipun perintah ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, tetapi berlaku pula bagi umatnya, yaitu harus berusaha menjadi orang yang pemaaf, gemar menyuruh berbuat baik, dan menghindarkan diri dari orang-orang yang berbuat kasar, serta tidak membalas kekasaran dengan kekasaran. Yang kedua, ada surat An-Nur ayat 22 yang bunyinya, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wa ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang hijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang?
Dari kandungan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah melarang orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan hidup bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada kerabatnya atau keluarga yang memerlukan bantuan atas kesalahan yang diperbuatnya, tetapi hendaklah mereka itu memaafkan dan berlapang dada terhadapnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni mereka sebagaimana mereka itu memaafkan karib kerabat mereka itu. Orang maafkan dalam hubungan antara manusia. Yang pertama, pentingnya maafkan kesalahan orang lain. Maafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu sifat terpuji yang diajarkan oleh Islam. Maafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu sifat terpuji yang diajarkan oleh Islam. Dan Muhammad SAW sendiri telah memberikan contoh tentang hal ini sebagai berikut. Ketika Nabi SAW sedang berjalan, beliau bertemu dengan seorang badui. Kemudian orang badui itu menarik selendang beliau dengan keras sehingga leher beliau menjadi merah karena kuatnya tarikan orang badui itu. Kemudian orang badui itu berkata, "Hai Muhammad, berikan harta Allah yang ada padamu itu." Beliau pun memandang orang itu sambil tersenyum. Kemudian perintah orang badui itu dipenuhi. Contoh perbuatan Nabi Muhammad SAW itu merupakan pelajaran berharga bagi kita. Artinya orang yang telah berbuat kasar tidak mesti dibalas dengan kekasaran pula. Sebagai umat Islam, kita harus berjiwa besar dan berlapang dada serta menyadari betul bahwa memaafkan kesalahan orang adalah sifat terpuji dan mulia. Dengan memiliki sifat yang demikian, bentrokan fisik dapat dihindari dan keselamatan diri akan terjaga dengan baik. Yang kedua, cara meminta maaf. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa setiap anak Adam itu mempunyai kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah segera minta maaf. Hadis riwayat Tirmizi. Masalahnya sekarang bagaimana cara minta maaf kepada orang yang telah kita terlanjur berbuat salah kepadanya? Yang pertama, Cara yang pertama, mendatangi orang tersebut dengan sikap yang sopan dan tutur kata yang lemah lembut. Yang kedua, mendatangi orang tersebut dengan didampingi oleh orang yang lebih dewasa atau lebih dihormati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, memiliki perantara orang lain baik lisan maupun tulisan. Yang keempat, melalui media baik media elektronik maupun media cetak. Meminta maaf kepada orang lain memang merupakan pekerjaan yang agak berat, akan tetapi hal itu harus dilakukan. Bagian yang C, permohonan maaf kepada Allah. Manusia tidak, atau bertobat ya, disebut juga dengan bertobat. Manusia tidak luput dari perbuatan salah dan dosa. Mungkin dikarenakan kurang kuat imannya atau terkena godaan setan, atau mungkin karena hal lain seperti akibat pergaulan bebas yang jauh dari norma agama Islam. Untuk menghapus dosa tersebut, ia harus mohon ampun kepada Allah agar dosanya itu dapat dimaafkan. Bagian yang nomor 1, cara meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bertobat. Meminta maaf atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa dan kesalahan yang terlanjur dilakukan merupakan perintah agama. Seperti firman Allah dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8 yang bunyinya, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Adapun cara minta maaf, meminta ampun atau bertobat kepada Allah.
Yang pertama, caranya harus segera menghentikan perbuatan dosa. Yang kedua, merasa menyesal atas perbuatan dosa yang terlanjur dilakukan. Yang ketiga, berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi kembali perbuatan dosa itu. Yang keempat, apabila perbuatan dosa itu ada kaitannya dengan hak manusia, maka harus diselesaikan lebih dahulu hak manusia itu. Bagian yang kedua, pentingnya manusia melakukan taubat nasuha. Taubat nasuha itu artinya taubat yang sungguh-sungguh dilakukan dengan sepenuh hati. Orang yang melakukan taubat nasuha akan terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukannya, karena telah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang baru. Selain itu Allah akan menghapus semua kesalahannya dan kelak akan masukkannya ke dalam surga sebagaimana telah dijelaskan dalam surah At-Tahrim ayat 8 tadi. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, Ibu mau menanyakan apakah kalian berdua sudah mengerti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, begini. Coba kalian berdua berdiri sebentar ya. Ibu mau kasih contoh. Seandainya Fitri, kamu marah sama dia, kamu tabok dia. Terus Ibu mau tanya sama kamu maafin nggak dia kalau dia minta maaf sama kamu? Kamu minta maaf sama dia? Nah, begitulah artinya kita kalau kita mempunyai kesalahan, baik kesalahan besar maupun kesalahan kecil, kita harus memaafkan orang lain. Mengerti? Mengerti? Nah, baiklah, itulah mungkin pelajaran Ibu untuk kalian hari ini. Silakan duduk. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Mungkin hanya ini yang bisa Ibu jelaskan. Apakah masih ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sudah cukup apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wabillahi Ibu akhir kata Ibu ucapkan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.